terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sandi Kuengo. Saya guru SMA Negeri 1 Paguyaman, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek belajar untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Adapun materi yang saya ambil yaitu pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam di kelas 11 IPS 3. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sebelum memulai pembelajaran geografi pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya, meminta kemudahan, meminta keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Belum mengemalian kita pada hari ini, adalah kita berdoa kembali. Berdoa besar. Ya, ketua kelas, siapa saja yang tidak ikut hari ini? Ya, Yang sakit, bila sakit. Kita doakan semoga lancar. Amin. Biasa kita salam hebat, ingat ya, tadi kita menyampaikan bagaimana kabar kalian hari ini. Jawabnya adalah luar biasa hebat. Kamu hebat, kamu hebat, kita semua hebat. Oke? Ya. Bisa? Bisa. Oke, apa kabar kalian hari ini? Luar biasa hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita semua Hari ini ada banyak sekali kegiatan yang kita laksanakan dalam pembelajaran geografi. Pada hari ini saya minta bersemangat, walaupun di jam-jam terakhir seperti ini kalian harus tetap semangat dari awal sampai akhir. Siap ya? ya. Oke, sebelum kita masuk ke apa yang akan kita pelajari, saya ingin bertanya, kira-kira kemarin kita sudah belajar tentang apa? Silakan angkat tangan. Oke. Ya? Konservasi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kalian bisa menjelasnya apa memberikan contoh konservasi di Indonesia itu apa saja? Di sini, silakan yang pertama. Berikutnya, ya, silakan. Contohnya seperti jaga alam dan semoga mengamankan satwa. Contohnya seperti Satwa. kemarin saya sudah kasih contoh tentang Danau Limboto yang habitatnya sudah paling berkurang, sehingga fauna yang ada di sana, yang dari sana makin berkurang. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang konservasi atau sebuah perlindungan untuk menjaga habitat dari flora dan fauna kita. Nah, flora dan fauna kita itu apakah ada manfaatnya atau tidak? Menurut kalian ada manfaatnya atau tidak? Ada. Ini yang kita bahas hari ini, yaitu pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia. Seperti apa pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia, jenis-jenisnya seperti apa, alangkah baiknya flora dan fauna itu dimanfaatkan untuk apa, kita akan bahas di sini. Adapun tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui model pembelajaran problem. Jadi ada masalah lagi, problem based learning dengan pendekatan saintifik
dan TIPEK. Jadi TIPEK itu teknologi, dengan teknologi. Peserta didik itu diharapkan mampu menjelaskan pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam, serta menyajikan laporan kerjanya dengan baik. Saya akan bahas sedikit tentang pemanfaatan flora dan fauna Indonesia. Jadi, keberadaan flora dan fauna itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, pasti. Ya. Terdapat saling ketergantungan antara tumbuhan, hewan, dan manusia. Pemanfaatannya secara umum adalah sebagai sumber pangan, kemudian peternakan, apalagi terus pendapatan kawan yang pertama ada sebagai sumber pangan, yang kedua ketiga terus pendapatan berarti sebanyak itu pemanfaatannya kan, termasuk kali ini kita menggunakan pemanfaatan dari flora dan fauna tersebut. Misalnya apa di sini? Saya pernah ini dari kayu, ya, pemanfaatan flora, dan masih banyak. Ngomong soal kayu, ini adalah sebuah penayangan tentang pemanfaatan flora dan fauna. Jadi saya minta untuk memperhatikannya. Ada sebuah video yang akan saya sampaikan dan perhatikan video tersebut. Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamai paru-paru dunia. Selain buat apa? Hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang-binatang lucu dan langka. Dan pastinya nggak cuma itu, tapi berbagai hasil dari hutan juga bermanfaat untuk keseharian kita. Tapi sebenarnya seberapa penting sih hutan buat kita? Lalu apa jadinya kalau suatu hari tak ada hutan di dunia ini? Saya baru menjelaskan mengenai hutan. Mungkin kita nggak bisa lagi foto-foto cantik di antara pepohonan buat media sosial. Udah gitu nggak bisa juga nonton acara TV yang hostnya suka nemuin ular di tengah hutan. Oke, itu baru sebagian kecilnya aja. Yang nyatanya ini juga bakal ngaruh ke lingkungan dunia. Sekitar 80% binatang dan tumbuh-tumbuhan di daratan bumi bakal terancam punah. Siklus hujan jadi kacau dan dunia terlalu panas, air bersih hilang, dan pastinya napas kita semua jadi lebih sesak karena hutan ngasih udara bersih untuk kita bisa bernapas. Tapi apakah kita masih bisa bertahan di kondisi kayak begini? Ini fakta kalau hutan itu nyata itu bikin jutaan orang sakit pernapasan dan ratusan ribu diantaranya meninggal, sekaligus mengancam hewan-hewan khas daerah Indonesia ini pun jadi ikut lenyap. Kebakaran juga nyebabin kerugian sampai 300 triliun rupiah, uang yang cukup membiayai 100.000 orang pelajar terbaik kita untuk kuliah gratis di Harvard. Andai kita tak pernah bakar hutan, mungkin aja Indonesia udah jadi negara maju dan cemerlang. Dan masalah hutan yang makin botak ini tidak cuma di Indonesia, di seluruh dunia pun tiap tahun ada 15 miliar pohon yang ditebang. Kalau penebangan dan kebakaran ini nggak langsung kita ubah, 200 tahun semua pohon di bumi bakalan habis gitu aja. Jadi mungkin sekilas kelihatannya masa depan emang suram, tapi sebenarnya kita masih punya harapan buat menjaga hutan. Kita mesti gotong royong buat menjalani berbagai bukan kayu hasil olahan dan dibuat di sekitar hutan dan di tengah sungai. Padahal area hutan ini tengah dibekukan izinnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena kebakaran lahan meluas di wilayah tersebut. Pada salah satu lokasi penumpukan kayu, terdapat alat berat yang diperkirakan bekerja membuka jalur kanal,
Dua titik lainnya merupakan lokasi penumpukan yang terhubung dengan jalur rel angkut kayu dengan menggunakan sepeda. Mereka menghubungi kayu olahan dan sepeda, mesin motor, tidak kenapa yang sudah kita ambil dan kita juga kita menggunakan. Dan ini ya hasil olahan itu yang dibawa oleh sepeda itu yang menggunakan semua. Jadi di sini di lingkungan ini kita lihat itu kayu olahannya. Panjangnya rel keseluruhan lebih dari 3 km. Tertutupnya di antara deretan pepohonan rimbun. Penegakan hukum di wilayah itu mendesak agar aktivitas liar dalam kawasan dapat teratasi. Sebenarnya masyarakat di kawasan dan ada izin dari atau di rumah terjadi kebakaran di. Ini salah satu bentuk contoh pemanfaatan flora. Apa yang kalian lihat di hutan ini pemanfaatan hutan yang disampaikan oleh video tadi? Pemanfaatan hutan ini seperti apa? Tapi nggak bisa berdiri. Pemanfaatan hutan yang dapat diperoleh Silakannya. kita bisa memperoleh oksigen yang bersih karena oksigen itu diperoleh disaring dari pohon-pohon. Sebelah sini video yang kalian simak tadi apa saja yang di sebelah sini tentang pemanfaatan ada yang tadi Masih baik kalian dari itu pemanfaatan itu kayak menjaga sekali tentang hewan dan tumbuhan. Jadi kalau misalnya hutan itu tidak ada, hewan dan tumbuhan akan terasa punah dan itu DP kemungkinan 80%. Jadi pemanfaatan hutan sangat berarti sekali bagi kehidupan manusia, tumbuhan dan juga hewan. Aku sudah simpel saja, sederhana. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Flora dan fauna sebagai sumber daya alam Indonesia. Seperti yang kita ketahui, terdapat beberapa jenis flora dan fauna yang langka di dalam tersebut. Nah, di dalam kelangkaan flora dan fauna tersebut, banyak masyarakat yang masih mengambil semena-mena flora dan fauna atau membakar hutan seperti contoh video tadi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi atau mencegah masalah tersebut agar tidak terjadi? Tentang. Jadi kira-kira seperti apa upaya pemerintah di dalam mengatasi permasalahan ini? Ya, dibagikan dari kalian punya diskusi, ya, dari diskusi kalian akan membuat apa? Ya, saya bacakan. Ini saya bagikan kalian ke 4 kelompok, ya. Kelompok 1 seperti yang sudah saya kirimkan semalam, itu kelompok 1 ada tim tim Hikmah, ya, tim Hikmah, kemudian ada Yanantri dari tim Eksa dan kawan-kawan. Tim 1 yang saya sudah tunjuk tadi malam, angkat tangan. Tim 1, ya. Tim 2, oke. Tim 3, kemudian tim 4. Masing-masing tim sebentar akan menerima LKPD atau lembar kerja peserta didik, dan kalian akan melaksanakan sesuai apa yang diperintahkan di LKPD tersebut. Siap? Ya, untuk kelompok 1 mana semangatnya? Kelompok 2, suara kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Sebentar juga nanti akan ada di akhir ada kuisis, ya. Kalian akan bermain kuisis di akhir, jadi masing-masing kelompok ini akan harus seru. Oke, saya kasih kesempatan untuk membagi diri menjadi 4 kelompok secara teratur, mulai dari 1, 2,
3, 4 di tengah-tengahnya jadi kosong. Ini 1, 2, 3, 4 ya, masih baik. Oke, silakan. Sini bisa. kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Apa yang akan kalian laksanakan? Ayo bisa dibacakan ya. Saya minta untuk dibacakan oleh, silakan kalian dibacakan. Apa yang harus dibuat hari ini? Baik, yang akan kita buat hari ini yaitu bacalah dengan cermat bahan ajar dan literatur lain sebelumnya menyediakan tugas. Jadi sebelum mengerjakan tugas ada bahan ajar yang akan saya berikan. Saya akan kirimkan ke kalian. Sebentar saya kirimkan ke bahan ajar dan juga bisa dilihat di aplikasi di buku cetak, buku teks. Kemudian lanjut. Kumpul dan diskusikan informasi melalui sumber terpercaya mengenai permasalahan dan juga kemanfaatan flora dan fauna di Indonesia. Oke, jadi ada permasalahan dari pemanfaatan tadi, pemanfaatan hutan itu dimasukkan juga di hasil kalian. Kumpulkan informasinya. Misalnya permasalahan pemanfaatan hutan, dan itu yang paling aneh ya, atau pemburuan liar hewan-hewan langka, itu juga termasuk masalah dalam pemanfaatan. Dan juga apa saja pemanfaatan flora dan fauna yang kali ini itu pemanfaatannya seperti apa. Oke, selanjutnya. Selanjutnya informasi yang dikumpulkan meliputi A. Jenis dan pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia, B. Pemanfaatan hutan dan Secara bijak dan efisien. Oke, jadi informasi ini yang kalian akan kumpulkan yang pertama adalah jenis dan pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia apa saja. Tadi sudah disebutkan kan, cuma dijelaskan secara poin-poin penting. Yang kedua, pemanfaatan hutan yang secara bijak dan efisien itu seperti apa? Cuma itu saja yang diskusikan. Kemudian jangan lupa juga solusi dari permasalahan pemanfaatan flora dan fauna. Selanjutnya, Buatlah presentasi hasil diskusi dan informasi kalian dalam bentuk PowerPoint. PowerPoint dibuat Menggunakan aplikasi Canva. terus Download dan share kembali hasil LKPD kalian kepada guru dan untuk diperiksa. sebelum di-share atau didiskusikan bisa dulu. Kemudian Kumpulkan hasil template sesuai dengan jadwal yang disepakati. terus Kemudian presentasikan hasil LKPD kalian di depan kelompok lain. jadi kalian akan membuat apa? PowerPoint. Karena informasi yang dikumpulkan adalah jenis dan pemanfaatan flora dan fauna dan juga pemanfaatan hutan secara bijak. Aku dari apa saja yang diisi? Cari dulu informasinya, diskusikan, kemudian taruh di PowerPoint. Saya akan bagikan buku teks, kemudian
Oke, saya akan kirimkan file ini.
Ini sudah siap untuk dipresentasikan. Kita masukin di sudah selesai, silakan disampaikan apa yang isinya saja. Buat tentang saya banyak kalian. Saya akan memberikan masing-masing satu kelompok 5 menit, sudah termasuk di dalamnya pemaparan dan tanya jawab. Jadi setiap kelompoknya. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi permasalahan dan pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia. Indonesia memiliki sekitar 8.000 spesies tumbuhan dan 2.215 spesies hewan yang sudah teridentifikasi. Spesies hewan terdiri dari 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Besarnya keanekaragaman hayati Indonesia terkait erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Baik, jadi Maksudnya, bagaimana suara kita bisa berpengaruh atau bisa mengubah jika ada pembakaran hutan untuk diubah menjadi perumahan. Terima kasih. Bisa ditangkap pertanyaannya? Saya diulangi. baik, bisa diulang sekali. Bagaimana suara kita sebagai siswa yang hanya seorang siswa bisa mengubah atau berpengaruh jika ada pembakaran hutan untuk membuat perumahan. Terima kasih. Baik, maaf, tidak ingin menambahkan. Untuk jawaban yang telah diberikan dari kelompok 2 sudah sangat jelas bagi kami, tetapi ada satu pertanyaan yang belum dijawab ditanyakan, yaitu apa maksud dari menghindari transaksi binatang langka? Terima kasih. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu bagaimana suara kita sebagai siswa mengubah atau berpengaruh jika ada pembakaran hutan untuk membuat perumahan. Jadi, cara kita adalah menanggulangi kebakaran hutan adalah dengan melakukan hal-hal yang benar, seperti menanam pohon kembali dan juga menghindari untuk melakukan hal-hal yang berisiko dapat menimbulkan kebakaran hutan seperti membuang sembarangan di hutan, tidak mematikan kayu bakar saat sudah berkemah, dan juga berpengaruh dengan musim kemarau ekstrim karena pemanasan global. Jadi kita jangan memakai emisi gas efek rumah kaca berlebihan. Baik, apakah dari kelompok 2 sudah puas dengan jawaban kami? Mungkin bisa diulangi. Balik, apa saja upayanya? Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Saya tidak kurangnya kami mohon maaf. Baik, kami pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Apa yang tidak dimaksud transaksi? Mau menjawabnya ya? Iya. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab apa yang dimaksud dengan transaksi binatang langka. Jadi, transaksi binatang langka adalah jangan membeli satwa yang dilindungi oleh pemerintah seperti burung cendrawasih, macan dahan, oa, beruang madu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Satwa langka tersebut bahkan diekspor ke luar negeri dengan harga yang bervariasi. Jadi jangan membeli, jangan diperjualbelikan.
kedatangan dari saya dan akan disebutkan hanya menit awal. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk para presentator kelompok. Selesai sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Bagaimana cara mengelola pemanfaatan flora dan fauna ketika flora dan fauna yang keadaannya semakin menipis? Ulangi, bisa diulangi ya? Bagaimana cara mengelola pemanfaatan flora dan fauna ketika flora dan fauna yang keadaannya semakin menipis? Gimana mengelola flora fauna yang keberadaannya makin sedikit? Bagaimana cara mengelolanya? Oke, masih ada ternyata, masih ada. Oh, ada 3 pertanyaan. Silakan. Bagaimana jika kawasan hutan dalam pengelolaan khusus dirusak oleh masyarakat dengan alasan memperluas lapangan pekerjaan? Masih ada lagi ya, silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mempertanyakan apa yang akan terjadi jika pemerintah bersikap acuh tak acuh terhadap permasalahan tentang pembakaran hutan, menangkap hewan secara liar dan lain-lain. Terima kasih. Kayaknya ada dari kelompok semua ya. Ya, silakan. Masih ada lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan bertanya, penegakan hukum seperti apa yang pemerintah lakukan untuk menjaga flora dan fauna? Ya, silakan dijawab. Oh, tunggu ya, masih. Selesai sudah pemaparan materi yang dijelaskan oleh presentator kami. Maka dari itu saya akan menarik kesimpulan dari materi tadi. Kesimpulannya adalah pemanfaatan flora dan fauna dijelaskan tadi secara umum dan juga terbagi. Ada yang pemanfaatan secara flora dan juga ada pemanfaatan fauna. Nah, ada juga yang pemanfaatan yang baik dan pemanfaatan yang tidak baik. Untuk yang tidak baik ini contohnya pembakaran hutan untuk mengambil rantingnya. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa asap ini akan sangat mengganggu pernapasan kita. Sedangkan bagaimana kita bisa mengambil Untuk semua kelompok. Bagus sekali. Selanjutnya kita sudah hampir ada di bagian penutup dari pembelajaran hari ini. Kita akan simpulkan pembelajaran hari ini yang akan disimpulkan oleh teman kita Andreas Muatani dari kelompok 3. hewan, tumbuhan, dan manusia adalah makhluk yang saling berketergantungan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam yaitu ada beberapa. Yang pertama, sumber pangan, peternakan, perikanan, dan sumber pendapatan. Nah, ada beberapa pemanfaatan yang baik dan juga pemanfaatan yang buruk. Pemanfaatan yang baik seperti tidak berlebihan saat memakai hal-hal yang berasal dari hutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita sudah melakukan kegiatan pada hari ini, sudah melakukan kuis, sudah disimpulkan. Akhir kata sebelum pembelajaran ini ditutup, insya Allah pekan depan kita akan masuk ke ulangan harian, ya. Ulangan harian harus siap. Kita semua akan materinya mulai dari yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi flora dan fauna sampai yang terakhir tadi yaitu tentang pemanfaatan flora dan fauna. Oke, selanjutnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai.